Hai sahabat Gemilang, bertemu lagi dengan saya Sonia. Selamat datang di channel YouTube Gemilang Pusat Bahan Bangunan. Jangan lupa sebelumnya untuk klik tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari Gemilang. Air merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita gunakan untuk mandi, mencuci, memasak, serta kegiatan rumah tangga lainnya. Saluran air yang tidak maksimal akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, kali ini Gemilang hadir untuk memberikan tips tentang salah satu alat yang berfungsi untuk memaksimalkan saluran air di dalam rumah Anda, yaitu pompa air. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya Pak Putra yang akan menjawab pertanyaan kita. Halo Pak Putra. Halo Sonia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sore ini kita. Bisakah dijelaskan apa fungsi dari pompa air? Pompa air adalah alat yang berfungsi untuk mengisap air dari tempat yang rendah, kemudian mendorong menuju permukaan yang tinggi dan memindahkan energi listrik. Penggunaan pompa air bertujuan untuk mempermudahkan kita dalam menyalurkan air dan sumber air menuju saluran air dalam rumah yang dapat membantu kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak, dan lain-lain. Kemudian ada berapa macam jenis pompa air yang tersedia di Gemilang? Di Gemilang menyediakan pompa air serbaguna, pompa air sumur dalam, pompa air diesel, pompa air culup, dan pompa booster. Bisakah dijelaskan spesifikasi dan kegunaan dari pompa air serbaguna? Pompa air serbaguna atau biasa disebut dengan pompa air sumur dangkal merupakan jenis pompa air yang hanya dapat digunakan untuk penggunaan ringan. Daya hisap yang dimiliki maksimal 9 meter dari kedalaman sumber air dan memiliki daya dorong berbeda-beda sampai dengan 30 meter. Dari pompa air dengan daya listrik sampai dengan 125 watt, umumnya pompa air sumur dangkal memiliki ukuran input atau output selang atau pipa 1 in. Pompa air serbaguna memiliki harga yang terjangkau. Oleh karena itu, sering digunakan untuk pemakaian di rumah tangga lantai 1. Pompa air sumur dangkal terbagi menjadi dua, yaitu pompa air otomatis dan pompa air non-otomatis. Apakah yang dimaksud dengan pompa air otomatis? Pompa air otomatis yaitu jenis pompa air yang memiliki alat pressure switch yang akan menyala pada saat kita membuka keran dan akan mati pada saat kita menutup keran. Biasanya sudah menyatu dengan bodi pompa air. Menggunakan alat ini akan memudahkan kita dalam mengaplikasikannya dan lebih hemat waktu. Dengan catatan, pompa air harus selalu terhubung dengan listrik. Dapat digunakan untuk rumah tangga ataupun industri dengan pemakaian air yang lebih sering. Lalu, apakah yang dimaksud dengan pompa air non-otomatis? Pompa air non-otomatis yaitu jenis pompa air yang hanya dinyalakan apabila kita memerlukannya dengan menghubungkan ke listrik menggunakan colokan atau saklar. Menggunakan pompa air non-otomatis dapat menghemat listrik karena kita dapat mengontrol pemakaiannya. Cocok digunakan untuk rumah tangga ataupun industri dengan pemakaian air yang tidak terlalu sering. Tapi pompa air non otomatis juga bisa dibuat menjadi otomatis dengan menambahkan beberapa alat seperti pressure switch, yaitu alat yang berfungsi untuk membuat mesin pompa air menyala otomatis ketika menyalakan keran air dan akan mati otomatis saat kita menutup keran air, sehingga dapat menghemat listrik dan dapat mengontrol pemakaiannya. Dipasang pada jenis pompa air serbaguna non-otomatis. Dan tabung pompa air yaitu alat yang berfungsi memberikan tekanan balik ke dalam ruang pompa air agar proses tekanan yang ditunjukkan kepada pressure switch berjalan lebih lembut sehingga pompa air bisa mematikan secara lembut dan halus tanpa adanya lanjatan sehingga dapat menghemat penggunaan listrik pada pompa air dan menambah daya tekanan pada arus air agar lebih kencang. Ada berapa macam pompa air serbaguna yang tersedia di Gemilang? Gemilang menyediakan pompa air serbaguna Panasonic
tipe 129 jack dengan daya hisap maksimal 9 meter, daya dorong 30 meter, daya listrik 125 watt, ukuran input outputnya menggunakan 1 in dan non otomatis. Pompa air serbaguna Shimizu PS230 memiliki daya hisap 9 meter, daya dorong maksimal dengan 40 meter, daya listrik 200 watt, ukuran output input 1 in dan berwarna otomatis. Pompa air serbaguna Wasser PW139 memiliki daya hisap maksimal 9 meter, daya dorong sampai dengan 26 meter, daya listrik 125 watt, ukuran input output pipa 1 in otomatis. Pompa air serbaguna Sanyo PWH 137C memiliki daya hisap maksimal 9 meter, daya dorong sampai dengan 21 meter, daya listrik 125 watt, ukuran input output pipa 1 in non otomatis. Pompa air serbaguna Sanyo PWH 137AC memiliki daya hisap maksimal 9 meter, daya dorong sampai dengan 21 meter, daya listrik 125 watt, ukuran input output pipa 1 in otomatis. Kemudian bagaimana dengan spesifikasi dan kegunaan dari pompa air sumur dalam? Pompa air sumur dalam adalah jenis pompa air yang mampu menghisap air kedalaman lebih dari 9 meter dari sumber air dalam dan memiliki daya dorong sampai dengan 30 meter dengan daya listrik maksimal 200 watt, memiliki ukuran input output selang sampai dengan 3/4 in. Kelebihan dapat digunakan apabila sumber air berada jauh dari rumah, sehingga air yang dialirkan melalui pompa air sumur dalam dapat menyalurkan air ke dalam rumah dengan maksimal, dapat dipasang dan digunakan untuk rumah tangga dan industri. Ada dua macam jenis pompa air sumur dalam, yaitu pompa air jet pump dan pompa air semi jet pump. Apakah yang dimaksud dengan pompa air semi jet pump? Pompa air semi jet pump merupakan jenis pompa air sumur dalam yang tidak memiliki tabung, tapi memiliki daya hisap lebih dari 9 meter dari kedalaman sumber air dan daya dorong lebih dari 7 meter. Dari pompa air dengan daya listrik maksimal 400 watt, sehingga dapat digunakan jika sumber air berada jauh dari rumah. Jenis pompa air semi jet pump ini dapat digunakan untuk rumah yang memiliki lantai 1 dan industri kecil. Kemudian apakah yang dimaksud dengan pompa air jet pump? Pompa air jet pump merupakan jenis pompa air sumur dalam, yaitu memiliki tabung pada bodinya sehingga mampu menghisap dan mendorong air lebih jauh dan lebih kuat dari jenis pompa air biasa. Memiliki kemampuan hisap air hingga 50 meter dan daya dorong 50 meter dengan daya listrik sampai dengan 400 watt. Biasanya jet pump digunakan untuk rumah yang memiliki lebih dari satu lantai atau industri. Ada berapa macam jenis pompa air sumur dalam yang tersedia di Gemilang? Di Gemilang tersedia pompa air semi jet pump Wasser PW120. Memiliki daya hisap maksimal 11 meter, daya dorong sampai dengan 29 meter. Daya listrik 400 watt, ukuran input output pipa 1 in non otomatis. Pompa air semi jet pump Sanyo PDWH 130B memiliki daya hisap maksimal 18 meter. Daya dorong sampai dengan 30 meter, daya listrik 125 watt, ukuran input output pipa 1 in non otomatis. Pompa air jet pump Sanyo PDH 605 memiliki daya hisap maksimal 14 meter. Daya dorong sampai dengan 39 meter,
daya listrik 600 watt. Ukuran input output pipa 1 in otomatis. Pompa air jet pump Hitachi memiliki daya hisap maksimal 12 meter. Daya dorong sampai dengan 12 meter, daya listrik 300 watt. Ukuran input output pipa 1 in otomatis. Yang ketiga yaitu pompa air diesel. Bisakah dijelaskan kegunaan serta spesifikasinya? Pompa air diesel atau lebih sering disebut sebagai pompa air Alcon merupakan jenis pompa air portable yang digunakan untuk pekerjaan besar. Biasa dipakai di bidang pertanian dan perkebunan, bisa juga dipakai untuk mobil pemadam kebakaran berkapasitas sedang. Berarti bisa dibawa kemana-mana ya? Ya benar, karena sumber tenaganya bukanlah dari listrik, melainkan bensin dan solar. Hanya menambahkan selang hisap dan selang buang. Pompa air diesel atau Alcon sudah dapat digunakan karena itu kelebihannya adalah pompa air diesel atau Alcon ini dapat dibawa kemana-mana. Berbeda dengan jenis pompa air biasa, pompa air diesel atau Alcon ini lebih sering digunakan untuk pekerjaan pengairan yang lebih besar, seperti industri, pertanian, dan perkebunan. Karena juga dapat menyedot air yang berlumpur. Contohnya untuk drainase dan irigasi sawah. Daya hisap pompa air Alcon sampai dengan 8 meter dari sumber air. Daya dorong sampai dengan 30 meter dari pompa air. Memiliki ukuran input output sampai dengan 3 in dan memiliki kapasitas bahan bakar 3,5 liter. Ada berapa macam jenis pompa air diesel atau Alcon yang tersedia di Gemilang? Di Gemilang tersedia pompa diesel atau Alcon Aldo, memiliki daya hisap maksimal 8 meter, daya dorong sampai dengan 30 meter, ukuran input output pipa 1 in sampai dengan 3 in. Pompa diesel atau Alcon desain Robin memiliki daya hisap maksimal 8 meter, daya dorong sampai dengan 32 meter, ukuran input output pipa 2 in. Juga tersedia merek Honda dan Multipro yang memiliki daya hisap sampai dengan 7,5 meter, daya dorong sampai dengan 25 meter, ukuran input output sampai dengan 3 in. Selanjutnya yaitu pompa air celup. Apakah fungsinya? Pompa air celup atau biasanya seorang menyebutnya dengan pompa air submersible merupakan jenis pompa air yang umumnya digunakan sebagai sirkulasi pada kolam ikan atau akuarium dan menguras air kotor dengan mencelupkan pompa air pada kolam atau genangan air yang ingin dikuras. Karena itu pompa air celup memiliki mesin yang tidak mudah panas. Kelebihan dari pompa air celup itu Anda tidak perlu khawatir ini akan merusak jika dicelupkan di dalam air, karena pemakaian yang dicelupkan ke air membuat mesin kedap terhadap air. Memiliki daya hisap maksimal 9 meter dan daya dorong maksimal 12 meter dengan ukuran input output selang 1 in dengan daya listrik lebih dari 100 watt. Rata-rata pompa celup hanya dapat digunakan pada kedalaman sekitar 5 meter saja. Pompa air celup dapat digunakan pada kolam ikan dan akuarium sebagai sirkulasi agar menjaga air tetap jernih, dan juga dapat digunakan untuk menguras genangan air. Contohnya pada irigasi.
Apakah pompa air celup dapat dipakai untuk air sumur? Ada jenis pompa air celup yang khusus digunakan untuk sumur seperti di barangnya. Merupakan jenis pompa air yang diproses dengan cara dicelup atau dibenamkan ke dalam sumber air, sumur bor. Oleh karena itu, mesin pompa air ini juga tidak mudah rusak meski menggunakan berada di dalam air. Mampu mencapai kedalaman lebih dari 30 meter bahkan ratusan meter. Bagaimana dengan spesifikasinya? Di Gemilang tersedia pompa air celup khusus sumur bor dengan maksimal daya dorong 65 meter, output 1/4 in dan daya listrik 750 watt. Pompa air celup ini biasa dipakai khusus untuk sumur air bor yang dalam. Ada berapa macam pilihan pompa air celup yang tersedia? Di Gemilang tersedia pompa celup Aldo PC 108, mampu beroperasi sampai dengan kedalaman 7,5 meter, memiliki daya 150 watt, ukuran input output 1 in. Pompa celup Redbox B12 mampu beroperasi sampai dengan kedalaman 4 meter, memiliki daya 12 volt, ukuran input output 1 in. Pompa celup Wasar Auto Pump mampu beroperasi sampai dengan kedalaman 9 meter, memiliki daya 100 watt, ukuran input output 1 in otomatis. Pompa celup Pyok 250A mampu beroperasi sampai dengan kedalaman 9 meter, memiliki daya 250 watt, ukuran input output 1 in otomatis. Yang terakhir yaitu pompa booster. Apakah fungsinya? Berbeda dengan jenis pompa air pada umumnya, pompa booster tidak memiliki daya isap, hanya berfungsi sebagai mendorong air yang mampu menambah kekuatan pancar air. Oleh karena itu, pompa booster umumnya dipasang di tengah-tengah instalasi pipa dan dilengkapi dengan jenis pompa air atau jet pump. Pompa booster biasa digunakan pada saluran tandon air yang tidak terlalu tinggi agar bisa menyalurkan air dengan lebih baik menuju keran air di dalam rumah dan tentunya membuat pancaran air yang keluar menjadi kencang. Bagaimana dengan spesifikasinya? Daya dorong maksimalnya adalah 32 meter dengan daya listrik sampai dengan 125 watt, outputnya sampai dengan 1 in. Jenis pompa booster sering dipakai untuk rangkaian saluran air yang menggunakan filter air, tandon air, dan pemanas air atau water heater untuk memaksimalkan air yang memerlukan tekanan air lebih kencang. Ada berapa pilihan pompa booster yang tersedia di Gemilang? Di Gemilang tersedia pompa booster Wasar 169 memiliki daya dorong maksimal 10 meter, output 1 in, daya 130 watt otomatis. Pompa booster York B150 memiliki daya dorong maksimal 10 meter, output 1 in, daya 150 watt otomatis. Selain hal-hal tersebut, apakah ada hal-hal lain yang harus diperhatikan apabila ingin membeli pompa air? Yang pertama, kita harus mengetahui kedalaman sumber air atau sumur yang ada untuk menentukan jenis pompa air mana yang akan dipilih. Kemudian pastikan jenis kebutuhan air yang Anda perlukan. Jika Anda akan menggunakan air dengan lebih sering, kami sarankan untuk menggunakan jenis pompa air otomatis. Tetapi jika Anda adalah tipe orang yang jarang berada di rumah, mungkin karena sibuk bekerja, bisa menggunakan jenis pompa air non otomatis untuk menghemat listrik.
Selanjutnya, pastikan kapasitas daya listrik rumah Anda mencukupi atau menggunakan pompa air. Karena daya listrik yang tidak mencukupi akan menyebabkan pompa air tidak dapat berfungsi, bahkan bisa menyebabkan terjadinya lonjakan pada listrik Anda. Yang perlu diperhatikan adalah ukuran pipa air. Jika memang Anda sudah memasang rangkaian pipa untuk saluran air, maka harus menyesuaikan ukuran input output pipa pada pompa air. Bagaimana jika saya sudah terlanjur membeli pompa air dengan ukuran input dan output yang berbeda dengan pipa air yang saya miliki? Jika memang itu terjadi, bisa diatasi dengan menambahkan sambungan pipa reducer seperti ini. Gunanya untuk menyesuaikan ukuran pipa air dengan cara menyambungkan kedua pipa air yang memiliki ukuran yang berbeda. Pompa air juga dapat memaksimalkan penggunaan tandon air, filter air, dan mesin pemanas air atau water heater. Oleh karena itu, pompa air sangat disarankan untuk penggunaan saluran air di dalam rumah Anda. Apakah di Gemilang menyediakan semua jenis pompa air beserta aksesoris yang telah dijelaskan sebelumnya? Ya, tentu saja di Gemilang tersedia jenis pompa air sumur dangkal otomatis dan non-otomatis, pompa air sumur dalam atau jet pump dan semi jet pump, pompa air celup untuk kolam ikan dan akuarium, pompa diesel atau alkon, pompa celup sumur bor, serta pompa poster beserta aksesoris lainnya. Lalu, apa saja aksesoris pipa air yang diperlukan untuk pemasangan pompa air? Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk saksikan tips pintar si Gilang berikutnya. Terima kasih Bapak Putra atas penjelasan yang telah diberikan. Ya, terima kasih Sonia. Bagaimana sahabat Gemilang? Jika Anda ingin membeli pompa air, segera kunjungi Gemilang Pusat Bahan Bangunan terdekat ya. Gemilang juga menyediakan jasa instalasi atau pemasangan pompa air, serta jasa servis dan perbaikan untuk pompa air Anda yang bermasalah. Semoga informasi ini bermanfaat khususnya untuk sahabat Gemilang. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar pompa air, silahkan tulis di kolom komentar. Atau Anda bisa follow Instagram @gemilangstore_pusat untuk mendapatkan informasi terbaru seputar bahan bangunan dan informasi promosi dari Gemilang Pusat Bahan Bangunan. Klik tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa untuk saksikan tips pintar si Gilang berikutnya untuk mengetahui jenis-jenis pipa air beserta aksesorisnya. Sampai jumpa kembali.